Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Rashidik R dari kelas D. Kali ini saya akan membawakan beberapa materi, yaitu yang pertama ialah pasar uang. Adapun definisi dari pasar uang, yaitu pasar uang merujuk pada lingkungan keuangan di mana instrumen keuangan jangka pendek diperdagangkan. Ini adalah tempat di mana lembaga keuangan, perusahaan, pemerintah, dan individu bertemu untuk melakukan transaksi yang melibatkan uang tunai atau instrumen keuangan dengan jangka waktu pendek. Pasar uang berfungsi sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan keuangan jangka pendek seperti pendanaan operasional, likuiditas, dan pengelolaan risiko. Pasar uang juga merupakan komponen penting dari sistem keuangan yang mendukung aktivitas ekonomi dan pengelolaan keuangan jangka pendek dengan likuiditas tinggi dan berbagai instrumen keuangan tersedia. Pasar uang memainkan peran vital dalam memenuhi kebutuhan finansial jangka pendek dan membantu mengatur suku bunga serta risk. Adapun instrumen keuangan dalam pasar uang yaitu yang pertama deposito. Deposito ialah tabungan dengan jangka waktu tertentu dan tingkat bunga yang disepakati digunakan untuk menginvestasikan uang tunai secara jangka pendek. Yang kedua, surat berharga komersial ialah instrumen utang jangka pendek yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan finansial mereka. Yang ketiga, obligasi jangka pendek ialah instrumen utang yang dikeluarkan oleh pemerintah atau perusahaan dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun. Yang keempat, pasar repurchase agreement atau yang disingkat dengan repo, yaitu transaksi penjualan sementara sekuritas dengan komitmen untuk membelinya kembali pada tanggal yang ditentukan. Yang keenam, instrumen lainnya. Selain instrumen di atas, pasar uang juga melibatkan instrumen lain seperti sertifikat deposito syariah, treasury bills, commercial paper yang dijamin, dan yang lainnya. Dan adapun pengaruh faktor ekonomi pada pasar uang, dan terlebih lagi pada pasar uang itu sendiri dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi yang dapat memengaruhi tingkat suku bunga permintaan, instrumen keuangan, dan sentimen pasar secara keseluruhan. Berikut adalah penjelasannya, yaitu antara lain suku bunga. Suku bunga adalah faktor kunci yang mempengaruhi pasar uang. Tingkat suku bunga yang lebih tinggi cenderung meningkatkan imbal hasil instrumen pasar uang sehingga mendorong investor untuk berinvestasi. Yang kedua, kebijakan moneter. Kebijakan moneter diambil oleh bank sentral memiliki dampak signifikan pada pasar uang. Yang ketiga, inflasi. Tingkat inflasi mempengaruhi pasar uang dengan mempengaruhi daya beli uang tunai dan instrumen keuangan. Yang keempat, kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi secara keseluruhan juga berdampak pada pasar uang. Pertumbuhan ekonomi yang kuat dapat meningkatkan permintaan akan dana untuk investasi dan ekspansi bisnis sehingga mempengaruhi harga dan tingkat suku bunga di pasar uang. Dan yang terakhir, sentimen pasar. Sentimen pasar dan persepsi risiko juga dapat mempengaruhi pasar uang. Ketika ada ketidakpastian atau gejolak di pasar keuangan secara keseluruhan, investor mungkin cenderung mencari instrumen keuangan yang dianggap lebih aman dan liquid. Sekian. Dan saya akan membawakan materi yang kedua, yaitu tentang pasar tenaga kerja. Definisi dari pasar tenaga kerja ialah pasar tenaga kerja yang merujuk pada interaksi antara permintaan dan penawaran tenaga kerja di suatu wilayah atau negara. Ini adalah tempat di mana perusahaan dan organisasi mencari tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan mereka, sementara individu mencari pekerjaan atau kesempatan kerja yang sesuai dengan kualifikasi dan keinginan mereka. Pasar tenaga kerja melibatkan berbagai faktor ekonomi, sosial, dan demografi yang mempengaruhi dinamika hubungan antara pekerja dan pengusaha. Dan adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pasar tenaga kerja, yaitu pasar tenaga kerja dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan kebijakan. Beberapa faktor penting yang mempengaruhi pasar tenaga kerja antara lain pertumbuhan ekonomi, kebijakan pemerintah, faktor demografi, teknologi dan automatisasi, dan yang lainnya. Dan adapun peran dan fungsi pasar tenaga kerja ialah antara lain yang pertama, menyesuaikan permintaan dan penawaran. Pasar tenaga kerja memungkinkan terjadinya pertemuan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja. Yang kedua, menentukan upah dan imbalan. Pasar tenaga kerja membantu menentukan tingkat upah dan imbalan yang dibayarkan kepada pekerja. Yang ketiga, mendorong efisiensi ekonomi. Maksudnya pasar tenaga kerja yang efisiensi membantu mengalokasikan sumber daya dengan cara yang paling efisien. Yang keempat, memfasilitasi pertumbuhan ekonomi, yaitu pasar tenaga kerja yang sehat dan efisien berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan adapun yang kedua ialah permintaan dan penawaran tenaga kerja.
Yang pertama, permintaan tenaga kerja oleh perusahaan. Permintaan tenaga kerja merujuk pada jumlah pekerjaan yang diinginkan oleh perusahaan atau organisasi dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional dan pertumbuhan bisnis mereka. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan tenaga kerja antara lain yaitu pertumbuhan ekonomi, perubahan teknologi, perubahan struktur industri, kebijakan pemerintah, dan faktor demografi dan sosial. Sedangkan penawaran tenaga kerja oleh individu merujuk pada jumlah kerjaan yang ditawarkan oleh individu yang mencari pekerjaan. Adapun juga faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran tenaga kerja antara lain tingkat pendidikan dan keterampilan, tingkat pengangguran, mobilitas geografis, faktor demografi dan sosial, dan upah dan serta imbalan. Adapun yang ketiga, upah dan imbalan tenaga kerja. Antara lain, yang pertama konsep upah dan imbalan tenaga kerja. Upah dan imbalan tenaga kerja merujuk pada kompensasi yang diberikan kepada pekerja sebagai imbalan atas waktu, usaha, dan keterampilan yang mereka berikan dalam melakukan pekerjaan. Yang kedua, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat upah. Tingkat upah yang ditawarkan kepada pekerjaan juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pertama, permintaan dan penawaran tenaga kerja. Tingkat upah cenderung dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran tenaga kerja di pasar. Jika permintaan tenaga kerja melebihi penawaran, maka perusahaan mungkin akan bersedia membayar upah yang lebih tinggi untuk menarik dan mempertahankan pekerja. Dan sebaliknya. Yang kedua, kualifikasi dan keterampilan. Tingkat upah juga dipengaruhi oleh kualifikasi dan keterampilan yang dimiliki oleh pekerja. Yang ketiga, tingkat inflasi. Tingkat inflasi dapat mempengaruhi daya beli upah. Jika inflasi tinggi, maka nilai real dalam upah dapat menurun karena harga barang dan jasa naik. Yang ketiga, tingkat produktivitas. Tingkat produktivitas maksudnya pekerja juga mempengaruhi tingkat upah. Jika pekerja lebih produktif dan mampu memberikan hasil yang lebih tinggi pada perusahaan, mereka mungkin mendapatkan upah yang lebih tinggi sebagai imbalan atas kontribusi mereka yang lebih besar. Yang kelima, kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah seperti upah minimum, pajak penghasilan, dan regulasi ketenagakerjaan dapat mempengaruhi tingkat upah. Dan yang terakhir, adapun dampak kenaikan upah terhadap pasar tenaga kerja, yaitu kenaikan upah dapat memiliki dampak pada antara lain kenaikan pengeluaran perusahaan, pengaruh terhadap tingkat pengangguran, daya beli pekerja, ketidaksetaraan upah, dan yang lainnya. Adapun materi yang ketiga yaitu proses makrokinesis. Proses makrokinesis tersebut merujuk pada hubungan antara pengeluaran agregat, tingkat output, tingkat pengangguran, dan inflasi dalam konteks teori ekonomi yang dikembangkan oleh John Maynard Keynes. Antara lain, yang pertama konsumsi. Keynes memandang konsumsi sebagai faktor penting dalam menentukan tingkat output dan pertumbuhan ekonomi. Menurut Keynes, tingkat konsumsi dipengaruhi oleh pendapatan rumah tangga. Semakin tinggi pendapatan, semakin besar kemungkinan individu atau rumah tangga akan menghabiskan lebih banyak. Yang kedua, investasi. Investasi adalah faktor penting lainnya dalam proses makrokeynesian. Keynes berpendapat bahwa tingkat investasi dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti harapan bisnis, keyakinan investor, dan tingkat penggunaan kapasitas pabrik. Yang ketiga, pengeluaran pemerintah. Keynes memandang pengeluaran pemerintah sebagai instrumen yang efektif untuk mengatasi fluktuasi ekonomi. Ketika ekonomi mengalami penurunan atau resesi, Keynes merekomendasikan peningkatan pengeluaran pemerintah untuk menggantikan penurunan pengeluaran swasta. Yang keempat, ekspor bersih adalah selisih antara nilai ekspor dan impor suatu negara. Jika nilai ekspor lebih tinggi daripada nilai impor, ekspor bersih akan positif. Yang kelima, multiplikator dan akselerator. Konsep multiplikator dan akselerator adalah elemen penting dalam proses makrokeynesian. Teori multiplikator menyatakan bahwa perubahan dalam pengeluaran agregat dapat menghasilkan efek yang lebih besar pada tingkat output secara keseluruhan. Yang keenam, kebijakan fiskal dan moneter. Dalam pandangan Keynesian, kebijakan fiskal dan moneter memiliki peran penting dalam mengatasi fluktuasi ekonomi. Kebijakan fiskal melibatkan pengaturan pengeluaran dan pendapatan pemerintah melalui perubahan dalam tingkat pajak dan pengeluaran pemerintah. Jika ekonomi mengalami penurunan, pemerintah dapat meningkatkan pengeluaran atau mengurangi pajak untuk mendorong pemerintahan agregat. Kebijakan moneter melibatkan pengaturan suku bunga dan ketersediaan kredit oleh bank sentral, menurunkan suku bunga
dan memperlonggar kebijakan kredit dapat mendorong investasi dan mengurangi beban utang bagi konsumen dan bisnis. Adapun saya akan membawakan materi yang keempat, yaitu pendekatan LSLM. Definisi pendekatan LSLM atau yang disingkat Liquidity, Preference, and Money Supply ialah suatu kerangka analisis dalam teori ekonomi yang menggabungkan dua elemen penting, yaitu preferensi likuiditas dan penawaran uang untuk memahami hubungan antara pasar uang LM dan pasar barang LS dalam menentukan tingkat suku bunga dan tingkat output dalam perekonomian. Pendekatan LSLM didasarkan pada karya John Maynard Keynes dan merupakan salah satu elemen utama dari teori ekonomi Keynesian. Dalam pendekatan ini ada dua kurva yang penting, yaitu kurva LS, Lever Schedule, yang menggambarkan hubungan antara tingkat output Y dan tingkat suku bunga R, serta kurva LM yang menggambarkan hubungan antara tingkat suku bunga dan permintaan uang L. Adapun elemen utama dalam pendekatan LSLM adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, preferensi likuiditas yang mengacu pada keinginan individu dan lembaga ekonomi untuk memegang uang tunai sebagai cadangan likuiditas. Yang kedua, penawaran uang. Penawaran uang merujuk pada jumlah uang yang tersedia dalam perekonomian. Penawaran uang dipengaruhi oleh kebijakan moneter yang dijalankan oleh bank sentral. Yang ketiga, kurva LM. Kurva LM menggambarkan hubungan antara tingkat suku bunga R dan permintaan uang L. Permintaan uang dipengaruhi oleh preferensi likuiditas dan tingkat pendapatan. Kurva LM cenderung memiliki slope positif, yang berarti bahwa semakin tinggi tingkat suku bunga, semakin rendah permintaan uang. Yang keempat, kurva LS. Kurva LS menggambarkan hubungan antara tingkat output Y dan tingkat suku bunga R. Kurva LS mencerminkan hubungan antara tingkat output dan tingkat investasi, konsumsi, dan ekspor bersih dalam ekonomi. Kurva LS cenderung memiliki slope positif, yang berarti semakin tinggi tingkat output, semakin tinggi tingkat suku bunga. Adapun pendekatan LSLM membantu dalam memahami bagaimana kebijakan moneter dan faktor-faktor lainnya mempengaruhi tingkat suku bunga dan tingkat output dalam perekonomian dengan menganalisis interaksi antara pasar uang dan pasar barang. Pendekatan ini memberikan dasar bagi pembuat kebijakan untuk merumuskan kebijakan ekonomi yang tepat guna mencapai stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang diinginkan. Dan berikut adalah penjelasan rinci mengenai kebijakan moneter. Yang pertama ialah definisi kebijakan moneter. Kebijakan moneter merujuk pada serangkaian tindakan yang diambil oleh bank sentral suatu negara untuk mengatur jumlah uang yang beredar dan mengendalikan suku bunga dalam rangka mencapai tujuan ekonomi tertentu. Bank sentral sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter menggunakan instrumen kebijakan untuk mengatur penawaran uang, likuiditas, dan kondisi kredit dalam perekonomian. Kebijakan moneter bertujuan untuk mencapai stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang seimbang, menjaga stabilitas harga, mengendalikan inflasi, mempromosikan lapangan kerja yang baik, dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Dalam praktiknya, bank sentral menggunakan instrumen kebijakan moneter untuk mencapai tujuan-tujuan ini. Adapun tujuan kebijakan moneter yaitu yang pertama, stabilitas harga. Salah satu tujuan utama kebijakan moneter adalah menjaga stabilitas harga atau mengendalikan inflasi. Bank sentral berupaya untuk menjaga tingkat inflasi dalam kisaran target yang ditetapkan sehingga mendorong stabilitas nilai uang dan kepastian harga dalam perekonomian. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi yang seimbang. Kebijakan moneter juga bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang seimbang dengan mengatur suku bunga dan likuiditas. Bank sentral berusaha mempengaruhi tingkat investasi dan konsumsi dan permintaan agregat dalam perekonomian. Yang ketiga, penciptaan lapangan kerja. Bank sentral juga memiliki peran dalam menciptakan lapangan kerja yang baik dan mengurangi tingkat pengangguran. Melalui kebijakan moneter yang tepat, Bank sentral berusaha mempengaruhi tingkat suku bunga dan likuiditas untuk mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi yang pada gilirannya dapat menciptakan lapangan kerja. Yang keempat, stabilitas sistem keuangan. Tujuan kebijakan moneter juga mencakup menjaga stabilitas sistem keuangan. Dan adapun pengertian dari instrumen kebijakan moneter yaitu yang terdiri atas suku bunga. Suku bunga adalah salah satu instrumen utama dalam kebijakan moneter. Bank sentral dapat mengubah suku bunga untuk mempengaruhi kegiatan ekonomi. Adapun beberapa jenis suku bunga, antara lain suku bunga acuan, yang berarti suku bunga yang ditetapkan oleh bank sentral sebagai acuan untuk menentukan tingkat suku bunga di pasar.
Yang kedua, suku bunga deposit dan pinjaman ialah suku bunga yang digunakan oleh bank-bank komersial dalam menawarkan produk pinjaman kepada pelanggan dan dalam menarik dana dari nasabah sebagai deposito. Dan yang kedua, operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka merujuk pada tindakan bank sentral membeli atau menjual surat berharga pemerintah atau instrumen keuangan lainnya di pasar terbuka. Tujuan dari operasi ini adalah untuk mengubah tingkat likuiditas dan penawaran uang dalam perekonomian. Antara lain, pembelian surat berharga. Bank sentral dapat membeli surat berharga dari pasar terbuka. Yang kedua, penjualan surat berharga. Sebaliknya, bank sentral juga dapat menjual surat berharga ke pasar terbuka. Adapun yang ketiga, persyaratan cadangan bank. Bank sentral dapat menetapkan persyaratan cadangan yang harus dipenuhi oleh bank-bank komersial dalam menjaga likuiditas dan stabilitas perbankan. Persyaratan ini dapat berupa persentase tertentu dari simpanan nasabah yang harus disimpan oleh bank sebagai cadangan yang tidak dapat digunakan untuk pinjaman atau investasi, antara lain persyaratan cadangan wajib. Persyaratan ini bertujuan untuk memastikan bahwa bank memiliki cadangan likuiditas yang cukup untuk menghadapi kebutuhan penarikan nasabah. Yang kedua, persyaratan cadangan sukarela. Selain persyaratan cadangan wajib, bank sentral juga dapat mengenakan persyaratan cadangan sukarela yang memberikan insentif bagi bank untuk mempertahankan likuiditas yang lebih tinggi daripada yang diwajibkan. Dan adapun kebijakan moneter kontraktif dan ekspansif, yaitu yang pertama, kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter kontraktif ialah tindakan yang diambil oleh bank sentral untuk mengurangi likuiditas dan memperketat kondisi kredit dalam perekonomian guna mengendalikan inflasi atau mengatasi tekanan inflasi yang terlalu tinggi. Sedangkan yang kedua ialah kebijakan moneter ekspansif. Ialah kebijakan yang diambil oleh bank sentral untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan likuiditas dan mempermudah akses kredit. Tujuannya adalah untuk mengatasi penurunan pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran, dan mempercepat pemulihan ekonomi. Dan saya akan membawakan materi yang terakhir, yaitu kebijakan fiskal. Definisi dari kebijakan fiskal itu sendiri ialah kebijakan fiskal yang merujuk pada tindakan pemerintah dalam mengatur pengeluaran dan pendapatan publik untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu. Kebijakan ini melibatkan pengelolaan sumber daya keuangan negara, termasuk pengeluaran pemerintah dan sistem pajak, serta pengelolaan utang publik. Pengeluaran pemerintah adalah bagian penting dari kebijakan fiskal. Pemerintah mengeluarkan dana untuk berbagai keperluan seperti pembangunan infrastruktur, layanan publik, program sosial, perbankan, dan pendidikan. Pengeluaran ini dapat mempengaruhi aktivitas ekonomi dan pertumbuhan karena mendorong permintaan agregat. Tujuan utama dari kebijakan fiskal adalah untuk mencapai stabilitas ekonomi, mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam praktiknya, kebijakan fiskal dapat berbeda-beda di setiap negara, tergantung pada kondisi ekonomi, kebijakan pemerintah, dan tujuan ekonomi yang ingin dicapai. Dan adapun komponen kebijakan fiskal, yaitu kebijakan fiskal melibatkan beberapa komponen penting yang berperan dalam mengatur pengeluaran dan pendapatan publik, yaitu antara lain pengeluaran pemerintah, yaitu mencakup semua belanja yang dilakukan oleh pemerintah untuk membiayai berbagai sektor dan program. Yang kedua, pendapatan pemerintah. Pendapatan pemerintah diperoleh dari berbagai sumber, termasuk pajak, royalti, keuntungan perusahaan negara, dan penerimaan dari sektor publik lainnya. Yang ketiga, kebijakan pajak. Kebijakan pajak adalah salah satu instrumen yang digunakan dalam kebijakan fiskal. Pemerintah dapat mengatur jumlah, tarif, dan jenis pajak yang dikenakan pada individu, perusahaan, dan sektor ekonomi lainnya. Yang keempat, utang publik. Utang publik ialah jumlah uang yang dipinjam oleh pemerintah dari pasar keuangan atau lembaga keuangan internasional. Utang publik digunakan untuk membiayai defisit anggaran atau proyek-proyek pembangunan. Dan yang terakhir ialah tantangan dalam kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal menghadapi beberapa tantangan yang perlu diperhatikan dalam perencanaan dan implementasinya, antara lain keberlanjutan anggaran, keefektivitas dan efisiensi, keadilan dan kesejahteraan sosial, koordinasi dan kebijakan moneter, dan yang terakhir perubahan ekonomi dan politis. Kesimpulannya, dengan memperhatikan tantangan-tantangan ini, pemerintah dapat merancang kebijakan fiskal yang lebih responsif, efektif, dan berkelanjutan, serta menghasilkan dampak positif bagi perekonomian dan masyarakat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.